Salam jumpa sahabat Lintas Family TV dimanapun Anda berada. Kembali Live TV hadir untuk mengurai petuah-petuah menarik yang tentu dapat menjadi pedoman hidup kita. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV. Biar kami akan tetap eksis untuk memberikan petua dan ajaran-ajaran yang bermanfaat bagi kita. Dan kali ini kami akan mengulas tentang ingat masa-masa susah Anda dan istri. Perjalanan hidup adalah sebuah misteri. Dan sering kita dengar roda itu berputar. Kadang di atas, terkadang di bawah. Hari ini kita senang, mungkin hari esok ada susah. Sekarang Anda kaya raya, mungkin juga hari akan datang Anda jatuh miskin dan hidup menderita. Atau mungkin juga hari ini Anda tidak memiliki apa-apa, besok Anda bisa menjadi kaya raya. Ya, begitulah misteri kehidupan dengan pernak-perniknya yang harus kita lalui. Orang-orang bijak berkata, hidup ini satu perjalanan panjang yang harus kita lalui. Dan sampai di mana persinggahan Anda, disitulah semua yang Anda tuliskan. Saya memiliki sebuah kisah tentang perjalanan hidup sahabat saya. Semasa di kampus, saya memiliki seorang sahabat bernama Hari. Hari pemuda yang tampan, juga aktivis yang pintar di kampus. Hari memiliki pacar satu kampus juga bernama Sari. Saya selalu mengajak mereka berdua nongkrong atau makan siang bersama ketika habis mata kuliah. Jodoh dan nasib tidak bisa ditunda-tunda. Sudah 2 tahun Hari dan Sari berpacaran. Entah musibah atau berkah, saya mendapat info dari Hari. Sari pacarnya sudah hamil 2 bulan. Hebatnya, Hari ingin segera menikahi Sari. Walaupun keluarga Sari marah besar, Sari tetap mau mengikuti Hari. Singkat cerita, Sari putuskan mengambil cuti kuliah dan sepakat untuk menikah dengan Hari. Pernikahan itu pun berlangsung sederhana. Hanya dihadiri oleh keluarga Hari dan ayah Sari. Ibu Sari tidak merestui pernikahan sehingga tidak mau hadir. Selesai menikah, Hari dan Sari mengontrak rumah dan tinggal bersama. Hari melanjutkan studinya. Istrinya Sari yang sudah cuti kuliah tinggal di rumah sambil berjualan kecil-kecilan untuk menutupi biaya hidup mereka. Hari pulang kuliah ikut bekerja serabutan untuk membantu menutupi biaya hidup mereka juga. Mereka keluarga yang cukup harmonis, saling pengertian, semua karena cinta yang dibina dengan baik. Waktu berjalan begitu cepat. Hari sudah tamat kuliah dan sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus. Mereka bisa membeli rumah dan bahkan 1 unit mobil keluaran terbaru. Hari dan Sari sudah memiliki 3 orang anak. Sari masih tetap berjualan, bahkan sudah bisa membeli 1 ruko untuk melebarkan usahanya. Memasuki usia 50 tahun, Hari sering mendapat tugas di luar kota dan jarang di rumah. Karena posisinya di kantor sebagai direktur, membuatnya selalu sibuk dengan 1001 urusan, sehingga tidak ada waktu sama sekali untuk keluarga. Menyikapi situasi seperti itu,
Sebetulnya Sari istrinya sudah curiga. Jangan-jangan suaminya sudah punya istri lain di luar sana. Sari sudah mencoba berdiskusi dengan Hari suaminya, tetapi selalu ditanggapi dengan marah-marah. Selalu saja beralasan bahwa lagi banyak-banyaknya pekerjaan. Dan Sari istri Hari sudah sampai pada satu titik di mana mulut sudah tidak bisa lagi berkata-kata. Hanya doa dan harapan terbaik untuk suaminya Hari. Dan semoga semuanya baik-baik saja. Sari sudah sampai pada satu putusan bahwa dia harus belajar mandiri dan tetap berusaha untuk menghidupkan anak-anaknya jika peristiwa buruk itu terjadi. Hingga akhirnya kenyataan itu pun tiba. Hari suaminya ketahuan telah menikah dengan seorang mahasiswi yang muda dan cantik jelita. Hal itu diketahui Sari ketika melihat foto-foto pernikahan mereka dan pernyataan nikah di bawah tangan yang tertinggal di rumah karena Hari suaminya lupa membawa tas tangan miliknya. Sari menangis sebisa-bisanya. Dia bertanya pada dirinya apa salah dia. Kurang apa pengorbanan yang diberikan kepada Hari suaminya? Kurang apa pengorbanan untuk Hari, orang yang dulu sangat mencintainya? Dalam keadaan menangis, Hari balik ke rumah bermaksud mengambil tas tangan yang tertinggal. Betapa terperanjat Hari melihat istrinya sedang duduk menangis. Dan Hari tahu semua rahasia sudah terbongkar. Istrinya sudah tahu bahwa dia sudah menikah lagi. Ketika Hari mengambil tas tangannya dan bermaksud keluar rumah lagi tanpa membicarakan sepatah kata, istrinya Sari menarik tangannya dan berkata, "Ceraikan saya dan silakan kamu pergi tinggal dengan perempuan itu. Biarlah saya sendiri yang akan bekerja untuk anak-anak saya. Jika kamu tidak menceraikan saya, maka saya yang akan mengajukan gugatan cerai itu." Singkat cerita, Hari dan Sari akhirnya bercerai. Hari tinggal dengan istri mudanya. Sari tetap melanjutkan usaha dagangnya, dibantu anak-anaknya untuk menghidupkan kehidupan mereka. Hari-hari manis bagi Mas Hari dan istri mudanya begitu indah. Mereka berjalan ke luar negeri bersama, hidup di antara kota satu ke kota yang lain, hidup di antara gemerlapan dunia, tanpa peduli dengan nasib anak-anaknya. Waktu pun berjalan begitu cepat. Hari diberhentikan dari perusahaan. Jabatannya sebagai direktur di perusahaan dicabut. Dan Hari harus berurusan dengan polisi karena kasus penggelapan uang perusahaan. Dengan usia yang tidak lagi produktif, Hari menjadi panik. Sementara istri mudanya masih terus dan terus merengek minta dibeliin ini dan itu. Karena Hari sudah tidak memiliki pekerjaan, uang simpanan sudah tidak ada lagi. Istri muda Hari meninggalkan Hari seorang diri. Hari mau balik ke rumah menjumpai mantan istri dan anak-anaknya, tapi malu. Hingga akhirnya Hari memutuskan menumpang di rumah kosong milik kawannya. Satu ketika Hari jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit oleh ketua RT setempat. Mau menghubungi keluarga tidak tahu. Beruntung di dalam dompet Hari masih terdapat nomor HP milik mantan istrinya Sari. Ketika dihubungi pihak rumah sakit,
Sari dan ketiga anaknya bergegas langsung datang ke rumah sakit menjumpai mantan suami dan ayah dari anak-anaknya. Sampai di rumah sakit, ketika Sari melihat kondisi mantan suaminya, Sari menangis. Sari menangis sebisa-bisanya. Matahari terbuka tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata. Tapi air matanya selalu menetes. Seakan-akan dia memohon ampun kepada Tuhan atas sikap dan tingkah lakunya. Dia memohon maaf kepada Sari atas perbuatannya selama ini. Dengan keras Hari menggenggam tangan Sari, mantan istrinya, lalu menghembuskan napas yang terakhir. Sari memeluk jenazah Hari dan menangis sebisa-bisanya. Begitupun ketiga anaknya ikut menangis di samping jenazah ayahnya. Kemudian mereka mengurus jenazah Hari, mantan suaminya, ayah dari anak-anaknya. Lupa diri dan kadang kita pura-pura tidak mau tahu dari mana datangnya sukses kita. Mungkin betul suksesmu adalah usahamu. Tetapi Anda harus ingat, istri Anda itulah lilin dalam rumah tangga yang selalu mendoakan Anda ketika Anda keluar dari rumah untuk berusaha. Ingat masa-masa sulit ketika Anda bersama istri Anda mulai membina rumah tangga adalah satu solusi yang tepat, atau setidak-tidaknya menjadi momen yang akan menggugah hati dan perasaan Anda ketika sudah mencapai kesuksesan, sudah memiliki banyak duit, lalu terpesona dengan kemelokan dunia, juga kehidupan pesta pora. Tidakkah Anda ingat ketika Anda belum memiliki apa-apa dan Anda bukan siapa-siapa? Dia wanita pertama yang sangat mencintai Anda, selalu memberikan senyuman untuk Anda, selalu menyemangati diri Anda untuk sabar dan tetap tabah dalam doa dan usaha. Dan dia adalah satu-satunya wanita terbaik untuk Anda. Ingat kawan, ruang dan waktu sudah tidak lagi menjadi batasan untuk kita melihat pembalasan Tuhan bagi orang-orang yang tidak menghargai cinta dan pengorbanan pasangannya yang benar-benar mencintainya. Terlanjur cinta yang Anda kemukakan tak lebih dari alibi untuk menutupi ketidakmampuanmu mengubar nafsu birahimu, lalu menelantarkan istri dan anak-anakmu. Sekali lagi, ingat kawan, orang yang Anda jumpai ketika Anda sudah kaya raya dan memiliki segalanya, bagaikan seekor kumbang hinggap di setangkai mawar, dan ketika mawar itu layu, kumbang pun akan pergi tak berkesan. Jadi, pahamilah, ingat masa-masa sulit dengan istrimu adalah cara terbaik untuk Anda menyemai cinta dan menanam sayang. Lalu yakinlah Anda akan memetik kebahagiaan abadi.